Bertempat di Aula Kampus KM5 FKIP Universitas Sriwijaya Palembang, Jumat tanggal 31 Mei tahun 2024 berlangsung workshop pemutakhiran kurikulum dan pagelaran serta pameran produk inovasi pembelajaran yang digelar program studi PEK-PAUD FKIP Universitas Sriwijaya. Ketua Pelaksana Dr. Windy Dwi Andika, MPD, yang juga sebagai Koordinator Program Studi PG PAUD FKIP Unsri dalam laporannya mengatakan, kegiatan workshop sekaligus pagelaran dan pameran produk dilaksanakan secara hybrid. Kami mengundang narasumber yang sudah berpengalaman yaitu Profesor Dr. Yuliani Nurani, MPD sebagai Koordinator Program Studi S3 Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta PPSUNJ dan Dr. Muhammad Yusuf sebagai perwakilan dari tim P3M PFKIP Unsri. Kami juga mengundang tamu eksternal yang hadir secara luring diantaranya, Kasih Kurikulum PAUD dan PNF Kota Palembang, Ketua Himpaudi, Wakil Ketua IGTK, Anggota Ban Pendasmen, Ketua IGRA, Kabid PAUD Banyuasin, Ketua IKA Alumni PEK PAUD Unsri dan sekolah-sekolah mitra yaitu TK Kartika 2.1, Kartika 2.3, Sekolah Islam Terpadu Insan Mandiri Cendikia, SIT IMC, dan Az-Zahra. Para undangan, stakeholder, alumni dan mahasiswa juga kami libatkan untuk menjaring saran dan masukan terkait pemutakhiran kurikulum PG PAUD FKIP Unsri. Produk inovasi yang dipamerkan hari ini merupakan hasil karya dosen pengampu mata kuliah dan mahasiswa mulai dari semester 2, semester 4, dan semester 6. Produk inovasinya berupa alat permainan edukatif, AP, flipbook, video pembelajaran interaktif, komik, gerak dan lagu, tarian, poster, media 3D berkearifan lokal yang semuanya diperuntukkan bagi anak usia dini, kain hasil ekoprint serta jumputan dan beberapa produk lain. Produk inovasi yang dihasilkan tersebut telah dilegalisasi, karena telah didaftarkan hak ciptanya pada Kementerian Hukum dan HAM, demikian dikatakan Dr. Windy yang juga pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing dan mahasiswa yang sudah menghasilkan karyanya. Kegiatan hari ini merupakan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat. Dalam kegiatan ini kami publikasikan sebagai wadah agar mahasiswa dan dosen pengampu mata kuliah lebih semangat lagi untuk berkreasi dan berinovasi, ujar. Di awal kegiatan, Dr. Windy Dwi Andika, MPD menyampaikan paparan tentang draft kurikulum Prodi PG PAUD kepada narasumber dan para stakeholder yang diundang untuk dapat memberikan berbagai masukan, saran dan kritik. Pembahasan mencakup mulai dari visi keilmuan, misi, tujuan, profil lulusan, bahan kajian, capaian pembelajaran, sebaran mata kuliah, hingga pembahasan mengenai RPS, rancangan pembelajaran semester di Prodi PG PAUD FKIP Unsri. Sementara itu, Dekan FKIP Unsri, Dr. Hartono MA yang pada kesempatan ini diwakili Ketua Program Studi Ilmu Pendidikan FKIP Unsri, Profesor Dr. Sri Sumarni MPD dalam sambutannya, mengatakan, pemutakhiran kurikulum adalah hal yang wajar. Karena sesuai dengan tuntutan zaman, kegiatan ini bertujuan untuk mencetak lulusan PG PAUD yang berkualitas. Draft kurikulum ini dapat diberikan masukan dari narasumber dan stakeholder, sehingga apa yang kita perlukan yaitu mencetak para lulusan kita menjadi benar-benar alumni yang profesional di bidang PAUD. Bagi yang daring dan luring, saya berpesan agar acara ini diikuti secara serius, dengan demikian ilmu yang didapatkan benar-benar dapat bermanfaat. Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, kegiatan ini dibuka secara resmi, ujar Profesor Sri Sumarni. Narasumber yaitu Profesor Dr. Yuliani MPD, Koordinator Prodi S3 Universitas Negeri Jakarta, menyampaikan topik tentang pemuktahiran kurikulum program studi PG PAUD oleh Profesor Dr. Yuliani Nurani MPD yang juga sebagai pengurus Asosiasi PG PAUD Indonesia di bidang penelitian dan pengembangan dan Koordinator Program Studi S3 Pendidikan Anak Usia Dini di Universitas Negeri Jakarta, dengan moderator Taruni Suningsih MPD. Selanjutnya, adanya sesi masukan dari stakeholder dengan peserta pendampingan dari LP3MP.
Kesempatan ini FKIP Unsri Prodi PAUD juga menampilkan dan memamerkan produk inovasi pembelajaran oleh mahasiswa PG PAUD. Gitu ya, tiba-tiba dimunculkan NIKM, tiba-tiba dimunculkan kalau di kelembagaan kurikulum berdiferensiasi gitu kan. Jadi hal-hal seperti ini yang terkadang ya memang kita harus siap dengan hal itu. Nah untuk itu dalam sebuah pengembangan kurikulum sebaiknya secara kelembagaan itu kita tidak boleh berubah. Jadi ada yang disebut dengan core, inti kurikulum dari PG PAUD. Dan itu juga yang sedang digodok gitu ya, yang sedang dibicarakan oleh APG PAUD, ya asosiasi. Bahkan kalau kita lihat asosiasi Early Childhood Education yang ada di dunia, nah, itu karena saya pegang kurikulum mancanegara ya di S3 itu ya. Jadi setelah kita bedah keseluruhan, ternyata ada loh inti-inti yang tidak harus berubah. Jadi kalau saya menggambarkan sebuah boneka gitu kan ya, jadi rambutnya aja yang diubah, yang tadinya lurus jadi mau keriting gitu kan ya. Kemudian kalau misalnya bajunya tadinya pakai baju yang baju daerah, kemudian ganti menjadi baju daerah misalnya Sumatera Selatan, kemudian disesuaikan dengan Sumatera Barat, disesuaikan dengan Betawi di Jakarta. Nah itulah yang saya pikirkan itu adalah sebuah kurikulum yang berdiferensiasi seperti itu. Jadi lebih begitu ya, karena Prof begitu detail memberikan masukannya. Mungkin mulai dari visi kelembagaan ya Prof ya, kita bahas satu persatu yang menjadi masukan yang Windy bingungkan di sini. Jadi kami agak sedikit bingung dan membutuhkan mungkin konfirmasi dan penjelasan. Baik, untuk visi kelembagaan ini adalah visi yang masih lama Prof. Karena kami juga di sini menunggu peraturan baru universitas di mana workshop ini jadinya lebih dahulu gitu dilakukan sebelum universitas merespon peraturan permen yang baru ini, sehingga mungkin bukan mungkin ini akan berubah sesuai masukan yang Prof katakan ya, dari visi kelembagaan akan kami menyesuaikan juga dengan universitas yang kata pengembangan kognitif itu memang karena memang mungkin belum boleh berubah ya Prof ya. Jadi saya sangat setuju sekali, memang sudah tidak perlu lagi ada kata kognitif saja, tapi yang dikedepankan adalah kompetensi pedagogi, tadi keterampilannya, kemampuan yang harus dikuasai guru, melihat dari karakteristik peserta didik dari berbagai aspek, bukan hanya kognitif saja. Terima kasih Prof untuk masukannya. Lalu untuk visi keilmuan Prof, seperti yang Prof sarankan pada workshop sebelumnya, memang adanya nilai karakter ya Prof ya. Sebenarnya Prof kami sudah ingin memasukkan kata karakter, berbasis karakter sesuai yang Prof berikan masukan tadi, berbasis karakter, STEAM dan literasi dasar berkearifan lokal. Hanya saja di sini kami perjelas ketika kami lebih mengedepan, bukan maksudnya ketika kami masukkan kata berkarakter di depannya, takutnya tidak mengakomodir berbagai karakter atau profil pelajar Pancasila, sehingga di ujung visi keilmuan itu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila Prof. Maksud kami karakternya itu dimasukkan ke sana atau mencakup gitu Prof, include di dalam sana. Tapi memang kalau menurut Prof sebaiknya dikeluarkan begitu, karakter tadi berbasis karakter ditambahkan di depannya, itu ya tidak masalah juga, mana baiknya gitu Prof, karena kami lihat
juga memang itu maksudnya sama, namun tadi pengertiannya jadi agak sedikit berbeda kemarin ya Prof ya, karena kemarin kan kami menangkapnya bisa ikut gitu Prof di mewujudkan profil Pancasila. Itu sih Prof penjelasan dari Windy, tapi kami sangat menerima Prof. Kalau ditambahkan berbasis karakter, skill dan literasi dasar itu keren banget jadinya ya Bu. Terima kasih. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah mewujudkannya bla 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 itu dikurangi atau gimana? Kita nggak tahu istilah profil pelajar Pancasila itu sampai kapan. Oke, Iya kan? siap. Mungkin saja dalam waktu sekejap bisa berubah. Ganti kan? menteri.